Naik sepeda motor memang sangat menyenangkan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain harganya terjangkau, serta dengan kemudahan dan kepraktisannya, biker di Indonesia memiliki banyak sekali pilihan sepeda motor yang dijual di pasaran. Tapi pernah nggak sih kalian, pada saat enak-enaknya riding tiba-tiba hujan lebat? Pasti nggak akan nyaman. Nah, di video ini, saya akan membahas sebuah sepeda motor yang nyaman dipakai di segala cuaca. Nggak perlu nurunin kaki pada saat lampu merah, nggak usah pakai helm, tapi nggak akan ditilang polisi. Namun sepertinya, di Indonesia belum ada yang punya nih guys. Kira-kira motor apa ini? Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Peravus merupakan produsen sepeda motor asal Swiss yang memproduksi kendaraan bermotor dengan kabin ala mobil dan dengan desain yang aerodinamis. Singkat cerita, Peravus terbentuk pada tahun 1972 oleh seorang pilot berkebangsaan Swiss bernama Arnold Wenger. Prototipe kendaraan pertamanya diperkenalkan pada tahun 1982. Dan di tahun 1985, pemerintah Swiss mengizinkan motor ini bisa dipakai di jalan raya. Dan setelah lulus dan teruji oleh TÜV, akhirnya pada tahun 1951, Peravus mendapatkan izin untuk dijual massal di Eropa, dengan motor pertamanya yang dijual saat itu ialah Peravus Ecomobile. Motor ini terjual sebanyak 90 unit sampai tahun 2005. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah suksesor dari Ecomobile, yaitu Mono Tracer. Peravus Mono Tracer pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. Desain motor ini benar-benar unik. Mono Tracer terlihat seperti kapsul, atau mungkin lebih terlihat seperti pesawat tempur tanpa sayap. Apalagi kalau dilihat di bagian interiornya. Wajar sih ya, karena yang mendesain adalah seorang pilot. Motor ini memiliki panjang 3,65 meter dengan lebar 1,25 meter serta tinggi mencapai 1,52 meter dengan berat mencapai 485 kg. Bagian bodinya sendiri terbuat dari plastik kualitas tinggi yang diperkuat dengan serat fiber aramid yang menutupi hampir 2/3 bagian bawah kendaraan. Dan di bagian atasnya mencakup bagian depan menggunakan material kaca yang kuat yang memiliki garis lekukan mengalir ke belakang sampai ke bagian penumpang. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sistem monocoque yang terbuat dari Kevlar dan karbon dan dilapisi dengan epoxy resin serta diperkuat oleh aluminium yang ringan seperti di bagian engine frame dan roll bar. Di beberapa bagian seperti bagian kemudi dan stabilizer terbuat dari baja ringan dengan bahan yang sama seperti yang dipakai untuk membuat pesawat terbang. Nah, untuk masuk ke Mono Tracer ini menggunakan sistem pintu model sayap mirip seperti Tesla Model X. Pada saat dibuka, terdapat satu buah kursi di bagian depan untuk pengemudi dan satu buah kursi di bagian belakang untuk penumpang. Hanya saja kursinya lebih mirip kursi mobil dengan sandaran punggung sampai ke bagian kepala. Posisi berkendaranya bisa dibilang santai sekaligus nyaman. Dan juga aman tentunya karena sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman 3 titik. Di bagian kemudi, seperti layaknya sepeda motor, Mono Tracer menggunakan stang untuk bermanuver. Ada beberapa tombol dan switch di bagian kemudi, namun dengan fungsi yang lebih kompleks dari motor pada umumnya. Di bagian dashboard, terdapat speedometer, GPS, serta indikator lainnya, seperti indikator bahan bakar dan lampu sein. Nah, asiknya lagi, motor ini sudah dilengkapi dengan AC dengan sistem ventilasi, jadi kalian nggak bakal kepanasan di dalamnya. Dan juga ada penghangat yang dipakai pada saat cuaca dingin. Nggak cuma sampai di sana, motor ini dilengkapi dengan cruise control. Ada radio, tape, dan CD player, tapi yang ini opsional ya. Beserta speaker yang lumayan besar yang terletak di bagian depan dan bagian belakang. Tidak lupa di bagian belakang penumpang, terdapat satu bagasi yang dapat menampung barang bawaan dengan kapasitas 200 liter. Di bagian mesin, Mono Tracer menggunakan mesin dari sepeda motor BMW K1200 RS. Dengan kapasitas mesin 1171 cc 4 silinder segaris berpendingin cairan, yang menghasilkan tenaga hingga 130 daya kuda dengan torsi mencapai 117 Nm.
Mono Tracer memiliki sistem transmisi sekuensial PG dengan 4 gigi maju dan menggunakan sistem elektrikal untuk mundur. Untuk perpindahan giginya sendiri, menggunakan tuas di bagian kemudi dengan sistem kopling otomatis. Nah, meski motor ini memiliki bobot yang terbilang cukup berat untuk ukuran sepeda motor, yakni mencapai 485 kg, namun dengan desain yang aerodinamis, motor ini dapat digeber hingga 250 km per jam. Wah, kenceng banget sih ini. Dengan mesin yang kencang dan bobot yang berat, tentu saja di bagian pengereman harus optimal. Terdapat 3 buah piringan cakram berukuran 320 mm dengan 4 piston hidrolik. 2 di bagian depan, serta 1 buah di bagian belakang. Sistem pengeremannya terhubung dengan perangkat elektronik yang canggih, termasuk juga penggunaan ABS dan ASP, yakni Anti-Spin Control. Untuk konsumsi bahan bakar, dengan 1 liter, ia dapat menempuh jarak 25-27 km, dengan kapasitas tangki hingga 50 liter. Jadi untuk sekali isi full, motor ini dapat melaju hingga 1250 km jauhnya. Kayaknya sih asik ya buat dipakai touring keluar kota. Yang paling unik dari motor ini pasti sensasi berkendaranya. Posisi duduknya sendiri mirip dengan maxi scooter. Tapi dilihat dari beberapa video, motor ini bisa dipakai untuk rebahan dan bermanuver di tikungan dengan kecepatan tinggi hingga kemiringan maksimal 52 derajat. Coba deh kalian bayangkan. Kalau saya sih udah bayangin tadi, dan rasanya pasti aneh. Kalau biasanya rebahan pakai motor sport dengan posisi berkendara yang sporty, nah, dengan motor ini, posisi duduknya santai, tapi bisa mereng-mereng kayak gitu. Ya, gokil sih emang. Buat yang penasaran, gimana caranya motor ini nggak jatuh kalau lagi diam? Kan kaki kita nggak bisa keluar. Nah, kalian tahu kan sepeda roda 2 yang ada roda bantuannya? Kayak gini. Mono Tracer juga punya roda bantuan di kiri dan kanannya. Hanya saja, roda bantuan ini canggih banget, karena bisa dilipat pada saat motor udah mulai jalan. Switch-nya terdapat di bagian stang kemudi. Dan untuk faktor keamanan, ada sebuah sistem komputer yang mengawasi roda bantuan tersebut. Jika pengemudi lupa menaikkan roda pada saat berjalan, otomatis lampu peringatan akan berkedip. Atau pada saat di kemiringan tertentu. Dan ada kemungkinan bagian bodi motor menyentuh aspal. Sistem komputer ini akan memberi lampu peringatan. Untuk harga, pada saat diluncurkan di tahun 2006 dulu, motor ini dibanderol dengan harga €52.500. Dengan perhitungan inflasi, saat ini jumlahnya menjadi €73.800. Kalau masuk Indonesia, bakal jadi 1,3 miliar belum termasuk pajak. Kalau ditambah pajak, mungkin sampai 2 miliar ya. Sebagian orang bilang motor ini aneh, dan memang peminatnya nggak begitu banyak. Tapi kalau ada yang bawa motor ini, saya pastikan bakal jadi pusat perhatian banyak orang. Gimana menurut kalian? Kalau dijual di Indonesia, bakal laku nggak ya?